Kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu ketika aku pindah rumah ke sebuah rumah yang bisa dibilang cukup tua yang berada di pinggiran kota Bandung. Hari pertama pindah rumah, semuanya terasa sangat biasa-biasa saja. Aku dan keluarga aku membereskan rumah untuk akhirnya kita tinggali. Hingga pada saat aku sedang membersihkan di sekitaran halaman rumah, aku menemukan sebuah wadah seperti nampan yang di atasnya ada rokok, secangkir kopi, dan bunga-bunga yang ditabur di sekelilingnya. Ini sih kelihatannya kayak sesajen. Kupikir ya ini peninggalan orang yang dulu tinggal di sini, tidak sempat dibersihkan. Tapi dari nampan atau tampah yang kulihat, sajen itu masih baru, bersih, dan sepertinya sudahlah. Aku tidak mau terlalu memikirkan hal-hal aneh. Tanpa basa-basi, aku bersihkan dan membuangnya. Malam pun tiba. Tinggal di rumah baru terasa sangat asing bagiku. Masih susah untuk tertidur lelap. Ditambah bau cat yang belum kering masih tercium olehku. Aku coba membuat nyaman diriku, mencari posisi yang enak untuk tertidur. Namun entahlah, susah sekali. Sampai aku mendengar suara tangisan perempuan yang cukup jelas terdengar dari halaman rumahku. Ya, dinding kamarku ini langsung bersebelahan dengan halaman rumah. Mungkin tetangga aku. Karena daerah itu sangat sepi, jadi jika malam orang mau ngobrol saja di rumah sebelah kadang bisa terdengar samar-samar. Ya, termasuk suara tangisan ini. Keesokan harinya, aku tanya pada orang tuaku, apakah semalam mendengar suara tetangga kita menangis, kubilang. Namun mereka bilang tidak mendengar, karena mungkin sudah tertidur. Ya, aku bilang, saking sepinya, bahkan orang ngobrol di tetangga sebelah pun bisa kedengeran, kataku. Ibuku yang ketika itu menyiapkan sarapan langsung menoleh ke arahku. Dia berkata, "Tetangga yang mana?" Ya, aku bilang,
Yang mana lagi, di sebelah rumah kita hanya ada satu yang bersebelahan dengan rumah itu. Ya tetangga sebelah lah, mah. Dan ibuku pun bilang, rumah sebelah nggak ada yang isi. Itu rumah kosong. Bahkan kata yang jual rumah ini, rumah itu kosong sudah berpuluh-puluh tahun. Tidak dijual oleh pemiliknya, tapi dibiarkan saja seperti itu. Hah? Kosong. Aku pun langsung beranjak melihat keluar. Melihat ke rumah di sebelahku itu. Benar saja, rumputnya tidak terawat. Ya, selayaknya rumah yang tidak dihuni berpuluh-puluh tahun. Masa sih? Terus suara yang tadi malam didengerin dari mana dong? Orang tua aku meyakinkanku mungkin aku salah dengar atau kecapean jadi ngelindur. Dengar yang aneh-aneh. Tapi jelas sekali aku mendengarnya. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Kali ini, bukan lagi suara perempuan yang sedang menangis. Tapi ketika tengah malam ku coba tengok ke arah rumah sebelah, aku melihat seperti ada yang berdiri dari dalam rumah itu, melihat ke arah kamarku. Karena gelap, aku tidak terlalu jelas melihatnya seperti apa. Namun yang pasti, dan aku yakin, ada orang di sana. Karena jelas siluetnya di kepala, bahu, dan jika itu pun adalah benda, tapi dia tidak diam saja. Tubuhnya bergerak-gerak perlahan-lahan, kiri, kanan. Aku tutup lagi jendela kamarku itu. Kalau memang itu rumah kosong dan yang ku dengar dan ku lihat itu hantu, wah, gak tahu deh. Tapi saat itu memang terasa merinding sekali. Akhirnya aku pun matikan lampu kamar dengan harapan jika ada sesuatu atau apa aku tidak melihatnya karena gelap. Aku mulai mengambil posisi tidur. Dan saat aku memiringkan badanku, entah kenapa, aduh, kok badanku terasa pegal dan berat. Iya, punggungku terasa
terasa berat, pegal. Seperti ada sesuatu atau beban yang ada di punggungku. Aduh. Apa ya? Dan karena keberatan, aku mulai sulit untuk bernafas. Agak sesak. Aku pun membuka mataku perlahan. Ketika aku buka mataku, aku lihat di depanku tidak ada apa-apa. Tapi karena aku sedang tidur menyamping, aku coba lihat dari sudut mataku. Ada sosok perempuan dengan rambut berantakan duduk di atas punggungku. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambutnya yang sangat berantakan dan panjang sekali. Sosok itu duduk di atas punggung lenganku dan terdengar suara isakan tangis dari perempuan itu. Aku ingin segera pergi menjerit, tapi aku tidak bisa sama sekali meskipun aku coba sekuat tenaga. Sosok itu menangis terisak-isak. Aku hanya bisa diam, membaca doa, dan mulai tercium bau busuk yang sangat menyengat. Aku tutup mataku, terus berdoa. Hingga akhirnya aku bisa membuka mataku. Dan ketika itu sosok itu sudah tidak ada. Kini terdengar ketukan di jendelaku. Semakin lama semakin keras menggedor jendelaku. Aku lalu berjalan mendekati saklar lampu dan ingin menyalakannya. Dalam gelap, aku coba meraba-raba tembok. Ini dia. Dan ketika ku nyalakan saklar lampu, astaga! Sosok kuntilanak tepat kini berada di hadapanku. Matanya membelalak hitam. Mulutnya menganga dengan rambut berantakan yang panjang, terurai hingga ke lantai. Dia secara spontan ketika ku nyalakan lampu, tepat berada di depanku dan berteriak. Aku buru-buru masuk keluar dari kamar dan membangunkan kedua orang tuaku. Dan ketika aku bawa orang tuaku menuju ke kamarku, sosok itu sudah hilang. Terakhir yang ku dengar, dia berkata, "Mana sajen aing?" Atau yang berarti, di mana sajen saya. Setelah kejadian itu, hal itu membuat orang tuaku menghubungi pemilik lama
Dan ketika ditanyakan, ternyata salah satu syarat menghuni rumah itu adalah menyediakan sajen di halaman rumah. Katanya itu berfungsi untuk menangkal mereka untuk masuk ke area rumah kami. Karena rumah tetangga sebelah yang sudah kosong berpuluh-puluh tahun itu, konon katanya sarang kuntilanak. Beberapa minggu lalu, setelah cukup lama mencari kerja, akhirnya aku diterima bekerja di sebuah perusahaan garmen di daerah kabupaten. Rasanya senang sekali dapat bekerja di sini, di bagian administrasi. Begitu masuk, tempat kerjaku sangat terawat. Meja-meja kerja yang tersusun rapi. Rasanya aku akan nyaman bekerja di sini. Aku ditempatkan di bagian pengelolaan gedung. Meski gudang bahan baku, tapi di sini sangat rapi. Bahkan saat pertama kali masuk pun tidak ada kesan seram seperti kebanyakan tempat yang disebut manufaktur. Tak terasa sudah 2 bulan lamanya aku bekerja di sini. Aku sangat betah dengan suasana kerja yang nyaman. Hari itu adalah akhir bulan. Biasanya para admin melakukan tutup buku, merekap semua pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan. Dan artinya aku harus lembur. Cuaca hari itu sedang diguyur hujan cukup lebat. Suara kilat menyambar dan hembusan angin sampai terdengar ke dalam ruangan kerjaku. Padahal jam masih menunjukkan pukul 5 sore. Artinya 1 jam lagi menuju jam pulang. Aku merasa kedinginan. Dan aku menuju toilet untuk buang air. Toilet di gudang ini berada di paling ujung. Yang kanan untuk laki-laki dan yang kiri untuk perempuan. Aku masuk ke dalam toilet. Lantainya kering. Tampak tidak pernah ada yang memakai toilet tersebut. Setelah selesai dengan urusanku, aku kembali ke meja kerja kantorku. Kamu tadi pakai toilet yang di ujung ya? Kenapa? Biasanya juga aku kesana nggak apa-apa tuh. Jawabku. Enggak, ya biasanya cewek-cewek nggak pernah masuk ke situ sih. Aku merasa heran dengan apa yang dikatakan temanku ini. Sampai bel pulang berbunyi.
Sudah waktunya pulang. Tapi aku belum bisa pulang karena tutup buku belum selesai. Lalu satu persatu temanku pamit untuk pulang. Lampu di gudang mulai dimatikan. Dan hanya lampu di meja administrasi saja yang menyala. Aku masih santai mengerjakan laporan karena hujan kembali tiba-tiba mengguyur dengan derasnya. Ditambah ruangan yang sunyi dengan hawa dingin yang kembali aku rasakan. Sampai tiba-tiba bunyi telepon di depanku memecah kesunyian. Segera aku mengangkat telepon itu. Halo? Tak ada suara di sana. Aku menaruh lagi telepon itu. Dan telepon itu kembali berbunyi. Ketika aku angkat, tetap tidak ada suaranya. Baru saja aku tutup, telepon itu berbunyi lagi. Error nih kayaknya, pikirku. Aku kembali duduk memerhatikan layar komputerku. Tak terasa, saking dinginnya udara saat itu membuatku ingin buang air kecil. Dan tanpa pikir panjang, aku segera lari ke dalam toilet. Lampu gudang tengah gelap sekali. Hanya cahaya dari lampu toilet yang terlihat. Dengan tergesa-gesa, aku masuk karena sudah tidak tahan. Setelah itu, aku mencuci tangan di wastafel. Sayup-sayup terdengar. Suara telepon terdengar lagi. Menggema sampai ke toilet. Ih, siapa sih? Aku mematikan keran air. Seketika, terasa angin dingin menghembus di belakangku. Benar-benar terasa. Dingin. Melewati punggungku. Kini aku mulai merinding. Sekilas aku menengok ke arah toilet kosong itu. Ada 3 bilik di sana. Dan memang salah satu dari 3 bilik itu pintunya tertutup. Namun tidak rapat. Samar-samar seperti ada orang di dalamnya. Aku meyakinkan diriku di sini sudah tidak ada orang. Segera aku meninggalkan toilet. Dan baru saja aku akan keluar dari pintu toilet. Astaga! Terdengar suara kloset seperti baru saja di flash. Dan seketika aku terdiam kaku berdiri. Ketika dari sudut mataku
bisa kulihat satu sosok kurus hitam dengan rambut putih sebahu berjalan kaku menuju wastafel. Aku ingin menengok untuk memastikan siapa di belakangku. Tapi ada rasa takut di situ. Sampai dari belakangku terasa seperti ada yang menghirap air ke arahku. Spontan aku berbalik dan kulihat sosok wanita berbadan hitam seperti gosong. Kulitnya seperti terbakar dan matanya membelalak ke arahku. Wanita itu berjalan kaku menuju ke arahku. Aku segera berlari kembali menuju mejaku. Segera mungkin aku membereskan tas dan semua perlengkapanku untuk segera pulang. Sampai aku terdiam sejenak. Telepon di ruanganku lagi-lagi berbunyi. Memberanikan diri, segera aku mengangkatnya. Dan halo? Astaga! Aku langsung melempar telepon itu dan segera bergegas pulang. Di perjalanan pulang, aku mencoba untuk melupakan kejadian yang aku alami tadi. Sesampainya di rumah, aku segera tidur. Namun, entah mimpi atau bukan, aku merasa masih ada di toilet tempat kerja. Aku menengok ke arah WC yang kosong. Dan aku melihat sosok hitam sedang berdiam diri di sana. Melihat ke arahku dengan tatapan tajam. Aku berlari keluar dan makhluk itu tetap mengejarku. Sampai aku pun terbangun. Kulihat aku masih berbaring di tempat tidurku. Ternyata itu hanya mimpi. Esoknya pun aku mencoba menceritakan kejadian ini kepada temanku. Lalu temanku pun bercerita. Dulu pernah ada kejadian. Gudang belakang terbakar dan ada salah satu karyawan wanita terjebak di toilet saat kebakaran. Sampai akhirnya ia meninggal dunia. Makanya sampai sekarang sudah jarang orang yang berani untuk menggunakan toilet itu. Semenjak kejadian itu, aku pun tidak pernah berani lagi untuk menggunakan toilet yang ada di belakang tempat kerjaku. .9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side. Insan muda masih barengan di masa live dari
Studio Cipaganti 159 Bandung. Sebelum lanjut ke cerita ketiga, Dimas ingin nyapa juga buat Isa Muda lagi dengerin malam hari ini. Coba kita cek lagi WhatsApp-nya Ardan. Ada siapa aja yang lagi dengerin di JNE Nightmare Side malam hari ini ya. Kita sapa lagi, selamat malam untuk Insa Muda. Ada Riswanto di Dayakolot hadir, pendengar Nightmare Side dari tahun 2000. Wow, selama dengar baru ada yang nyintrek nih beberapa bulan ke belakang. Nyintrek itu kayak di gitu. Telinganya. Hai Ardan, saya sudah dengerin Nightmare Side dari semenjak sekolah kelas 3 SD sampai sekarang. Dan malam ini saya sedang dengerinnya sendirian. Tapi memang udah terbiasa sendirian. Hal mistis juga sudah terbiasa buat saya. Ada teman saya indigo, tapi saya sendiri gak merasa katanya. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam juga buat Helmi dari Ujung Berung. Ada Ayu Pipit dari Sekelimus. Daniel Pren juga selamat malam. Terus juga selamat malam buat Insa Muda dari Jatinangor. Halo Dimasta, pendengar setia ini siapa namanya? Oh, tidak ada namanya, terima kasih banyak. Ada yang nanya ada live gak malam hari ini? Interaksi kita gak ada karena Kang Jeffnya lagi izin sakit. Insa Muda kita doakan semoga cepat sembuh. Ada Angga dan Asti dari Ranca Bolang juga. Kalau mau kirim cerita email kemana? Ke nms@ardanradio.com emailnya Insa Muda ya, biar nanti bisa dibacakan. Nah, kalau kamu ceritanya cowok nanti mungkin dibacain di Masta. Kalau cewek itu yang bacainnya Adin. Nah, kebetulan malam hari ini Adin ada di sini. Selamat malam Adin. Selamat malam. Nah, itu baru aja kamu dengerin suaranya Adin tadi ya. Membaca cerita Nightmare Side. Dan kebetulan juga malam hari ini ada Charlita juga. Halo, selamat malam. Nah, ini penyiar Ardan Insan Muda. Yang biasanya kalau Charlita pagi ya di Cipaganti, kalau Adin di Riau tadi baru selesai. Nah, ngomongin Ardan nih, kalian punya pengalaman serem apa? Terutama mungkin banyak yang ingin nanya sama Adin kali ya, sebagai pembaca cerita Nightmare Side, dan mungkin Charlita juga sebagai penyiar Ardan gitu ya. Gimana? Dari siapa dulu nih? Adin dulu deh. Adin ya. Adin. Aku dulu ya. Mungkin banyak yang, Adin sebagai pembaca Nightmare Side nih yang ceweknya nih punya pengalaman serem juga nggak sih? Sebenarnya kalau ngeliat tuh nggak pernah ya. Cuman suara seringnya. Suara? Iya. Gimana tuh? Kayaknya aku udah pernah cerita tapi aku remind lagi buat insan muda. Waktu itu baru beres kemana gitu sama Diki Irdan. Kalau nggak salah sih lagi kumpul sama anak-anak. Terus di mobil tuh ada jaket. Jadi aku balikin jaketnya ke Ardan. Itu malam berarti? Malam, dan itu malam Jumat. Aku juga baru sadar besoknya. Aku naruh jaket di atas meja aku. Terus pas aku mau balik lagi lewat lorong Ardan yang di samping. Itu kalau yang pernah ke Ardan pasti tahu. Aku dengar suara Dimasta memanggil. Suara saya? Iya, Din gitu. Kan biasanya emang suka hore ya, kayak bercanda terus ngumpet gitu. Iya. Terus pas aku lihat lagi, ternyata hari itu lagi nggak ada gitu di studio. Tapi aku dengar suaranya. Iya, aku dengar suaranya. Terus terakhir malam Jumat yang lalu. Kemarin? Malam Jumat yang lalu, iya. Kemarin saya ada dong. Ada, itu aku lagi makan, baru pesan makan kan, beres Riau makan di ruangan musik. Sound designer. Di sound designer. Ngambil makanan, kan biasanya kan masnya yang masuk, tapi aku ke depan ngambil. Tapi lewat tempat absen, lewat parkiran sebelah kiri gitu ya. Pas aku jalan, lagi sebelum ngelewatin mesin absen, aku dengar suara Gesa. Gesa emang udah datang waktu itu. Aku dengar Gesa ngomong halo gitu. Maksudnya kita kan udah hafal ya suara anak-anak Ardan gitu kan. Halo gitu kan. Terus aku bawa makanan. Oh mungkin Gesa lagi nyapa di Masta atau Mas Tuy kali ya. Pas aku masuk ke ruangannya Mas Berlan, lagi tidur orangnya. Lagi tidur, tapi suaranya Gesa banget. Suaranya Gesa banget. Wow, itu baru minggu kemarin. Baru minggu kemarin. Terus aku cerita kan ke Dimasta kayak, terus kata Dimasta bagus. Bagus Apanya yang dong. bagus ya? Bagus. Berarti kenalan. Masa udah 3 tahun masih mau kenalan? Kapan diseriusinnya?
mungkin yang lain nih kenalannya. Dan gitu dong. Oke, Sherlita, kau pernah ada pengalaman? Mungkin pas lagi siaran malam atau? Kalau aku sih sebenarnya waktu itu pengalaman aku pribadi yang aku ingat banget. Jadi waktu itu pasnya tengah malam, aku pulangnya ke Ardan. Karena aku tahu besok paginya aku siaran Cipeganti ini. Kayak aku baru beres kegiatan tengah malam, ya udah deh diem di Ardan aja. Biasanya juga banyak orang nih gitu. Udah deh sekalian istirahat di sini. Terus ternyata di kantor tuh lagi sepi banget, bener-bener yang namanya sepi, gelap ya, emang lagi banyak event juga kan, lagi pada luar kota dan sebagainya. Nah sampai akhirnya aneh karena tengah malam kok ada langkah kaki yang nyaring banget dan sedikit lari kecil. Itu tuh jalannya di daerah tempat absen. Nah aku mikir kayaknya nggak mungkin ada orang jam segini. Jam berapa tuh? Itu tengah malam kurang lebih jam setengah 2. Setengah dua. Oh, iya. Dan dari itu kedenger banget ya, kerasa banget karena aku nunggu depan tempat siaran. Lagi mau naruhin barang dulu baru istirahat gitu ke ruang sound designer. Langkah kakinya makin lama kayaknya ke atas ini. Dari absen tuh berseberangan ada tangga kan, ada tangga ke atas kan, ya ke situ. Tapi kok kayak nyaring banget. Udah dari situ hilang. Tapi anehnya lagi kayak ada orang masuk ke ruangan tapi emang gak ada orang. Pas aku lihat kayak aku kan penasaran juga. Ini siapa sih jam segini? Gak mungkin orang atas tengah malam. Logikanya gak mungkin gitu kecuali ya. anak program kan. Ternyata gak ada siapa-siapa. Wow. Nah itu kayak yaudah deh dibiarin aja. Dibiarin aja walaupun sebenarnya deg-degan juga ya. Tapi ya udah karena lagi sepi banget, emang gak ada siapa-siapa. Tapi langkah kakinya nyaring jelas kayak jelas banget kayak sedikit berlari gitu. Waduh, merinding. Iya sama ini. Terus pernah ada di lain hari. Ini waktu aku masih Siliwangi. Ini aku jadi merinding juga sebenarnya. Gemeteran banget. Takut pulangnya. Kenapa? Kamu? Fulki itu OPP kan. Nah di situ pastinya lagi, aku lupa banget apakah itu, pokoknya di kantor lagi sepi banget. Nah Fulki itu awalnya mau manggung atau udah beres shiftnya, aku lupa. Nah dia mau, enggak ding, dia nunggunya di ruang depan di tempat OPP itu. Gitu. Aku mau siaran. Sebelum itu, kamu tadi kesini sama siapa, Syar? Sendiri. Hati-hati ya. Kayak ada kepala ngelewat. Di mana? Di depan ruang siaran sini. Dan Volky tuh sendirian, makanya Volky bilang, Syar, gue kasih tahu, lo jangan sendirian di sini. Gitu. Kak, emang beneran? Gue baru dateng kok. Aku bilang gitu kan. Enggak beneran. Gue lihat jelas banget ada yang lewat, tapi kepalanya doang. Waduh. Ini aku merinding sampai nangis. Terus aku sampai kayak, Kak temenin gue dong siaran. Gue tungguin di depan aja ya. Jangan dong Kak, temenin sini aja. Nggak bisa, gue harus di tempat OPP. Ya udah sendiri kan. Udah cuman tetap aja kayak merindingnya dapat kan, jadi kebayang-bayang juga ya. Iya. Terus malah jadi merinding, malah jadi akunya juga apa ya, pas refleks itu kenapa kayak jadinya gue gelisah, keringet dingin dan kayak berat aja badannya gitu. Tapi kamunya sendiri nggak ngelihat apa gitu, nggak ada. Cuman jadi kerasa berat di punggungnya gitu. Kerasa berat di punggung. Iya, kerasa berat di punggungnya. Kenapa jadi ke gue gitu. Nah tapi ternyata di malam itu Fulky itu nggak cuma lihat kepala doang, tapi ada lagi. Gitu. Ada lagi? Iya, tapi aku nggak ingat spesifiknya apa. Cuman yang paling spesifik ada kepala sama lain lagi. Gitu. Makanya lo hati-hati, jangan sendirian. Gitu. Oke, berarti mitos soal Ardan ini kantor yang angker, yang serem tuh kayaknya semua orang ngerasain ya. Iya. Sherlita, Adin pun entah mungkin tadi kalau ada suara langkah kaki, Adin ada yang manggil, ada yang sampai ngelihat sesuatu. Nah yang menarik ini yang baru banget, baru aja kejadian ini adalah pas kemarin ada ngejam
Kemarin banget. Kemarin ada nge-jam. Oke, kenapa tuh? T5 kemarin kan manggung nih di sini. Kan Rame ada stage banget ya. Rame kan? Rame banget. Rame banget. Terus di ruang meeting itu dibuka pintunya. Oke. Jadi kelihatan lah ada lampu kan dari dalamnya terang gitu kelihatan. Nah ini ada yang ngevideoin dari seberangnya si pintu ruang meeting ini, dia lagi ngevideoin. Terus di depan pintu ruang meeting itu ada yang berdiri kaku hitam. Jadi kebentuklah itu kepala, udah pundaknya gitu set hitam. Dan itu jelas kelihatan di sudut situ. Nah orang-orang ini awalnya lihat biasa aja sih nge-video. Terus pas dicek lagi, kan di video kayak lah ada orang gitu. Pas dilihatnya nggak ada gitu. Dan di depan itu lagi nggak ada siapa-siapa. Tapi di video itu ada. Dan Sosok. videonya juga ada di kita. Yang tadi rame-rame di grup. Saya IG. tidak berani buka. Oh iya, itu belum berani buka. Nanti aja bukanya Nanti pagi-pagi buka gitu. aja. Bisa dipostingin gak tuh ya itu ya kayaknya? Boleh ya kita postingin ya biar Insan Muda juga bisa menilai sendiri gitu. Karena menurut pengakuan yang lagi ngevideoin ya, bahkan musik director Awan tuh bilang gak ada siapa-siapa di depan Iya. pintu itu. Karena Kosong. lagi manggung kan. Iya, Pasti merapat semua. Meskipun ada orang di situ, itu akan kelihatan wajahnya, ngerti gak sih? Bentar, ini Ini aku gemetar juga sih. ya Jadi, berdiri dulu ya. Karena nggak jauh dari pintu itu juga di dekat tangga itu ada orang juga. Iya. Ya, kelihatan, maksudnya pakai baju kelihatan Jelas. gitu, jelas ada. Ya sejauh itu harusnya juga masih kelihatan lah si wajahnya itu kayak gimana. Tapi si sosok ini hitamnya semua. Jadi kayak nggak mungkin kalau itu orang. Iya. Meskipun itu orang pun harusnya kelihatan nih Orang wajahnya kalau gitu. pakai baju hitam full juga tetap aja Iya mukanya. itu sampai muka-mukanya gitu, kayak siluet jadinya. Padahal di sebelahnya itu ada orang yang beneran gitu dan kelihatan orang gitu hitam. Loh, tapi ya Apa? Syarita kayak mau ngomong sesuatu deh. pernah ngeliat yang gitu juga di dekat Ini toilet. dulu sih aku waktu Ardan School aku baru ingat. Ardan School kan kita siarannya jam 5 ya. Nah itu aku diantar mama. Terus aku tuh mondar-mandir nemenin mama juga gitu kan. Nah pas baru nyampe itu aku berangkat biasa jam 4. Nyampe setengah 5 lah let's say. Setengah 5 kok ini udah ada yang sholat di atas. Kan kelihatan tuh di musola. Oh iya. Di musola tuh kan kelihatan kan. Maksudnya kayak emang kacanya bening gitu. Siapa yang sholat? Terus mungkin partner siaran aku kali ya gitu. Aku lupa waktu itu aku siarannya sama Vira apa sama Anissa ya. Sama Nisnus tuh waktu itu. Ternyata partner siaran aku baru datang. Aku tanya, kamu sholat tadi? Enggak, orang gue baru datang. Oh iya. Terus aku mikir juga, yang masak di atas belum datang dong 4:30. Iya. Ustadz juga di sini ternyata. Aku tanya Ustadz juga, Ustadz tadi ini sholat, tapi juga pakai mukena, nggak mungkin Ustadz. Iya bener. Gitu. Ya itu jelas banget. Itu jelas banget. Ya. Dia maksudnya kayak ya udah emang orang salat gitu. Setelah itu kamu sakit nggak? Setelah itu demam deh kalau nggak Demam. salah. Iya aku pasti ya? demam. Aku Karena demam. waktu itu juga ada si siapa ya tuh yang ngelihat dari, kalau itu lihatnya dari pantulan kaca lagi Ambil wudhu. lagi di lagi cuci wastafel, tangan. cuci tangan, kaca tuh mantul ke sana tuh. Terus dia ngelihat tadi yang berdiri di situ. Sama kalau nggak salah kayak kelihatannya kayak pakai mukena gitu. Iya. Mungkin Putih sama gitu. kali ya. Set gitu. Si Regita kalau nggak salah ya. Si Dean punya Arden dulu saat terus lihat. Besoknya dia langsung demam, sakit. Iya. Itu kenapa tuh? Kok bisa langsung sakit? Biasanya setahu aku ya itu ada energi yang untuk mereka menunjukkan wujud sampai kelihatan jelas itu mereka juga butuh semacam effort yang cukup lebih juga energinya untuk dikeluarin gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang akhirnya kebawa sama dari kamu dan akhirnya dia bisa mewujud dan justru kamu yang drop gitu. Mengambil sesuatu dari aku gitu. Iya, Misalnya, oke, energinya energi gitu, dari aku. energinya gitu. Karena untuk mereka memindahkan
benda nih, misalnya ada satu sosok yang dia bisa geser kursi, seret, buka pintu gitu, cerek. Itu pasti sosok yang punya kekuatan yang sangat-sangat besar banget. Yang pasti dia bukan sosok yang biasa gitu. Iya. Dia sesuatu yang besar, sesuatu yang punya energi lebih. Suara bisa kedengeran, itu mungkin bisa aja gitu. Tapi kalau udah berwujud dah, bisa megang, bisa noel gitu ya, narik, jambak dan lain-lain, itu mungkin kekuatannya sangat luar biasa. Dan di Ardan nih ya bercampur semuanya ada di sini. Oke, terima Itulah kasih. Ardan. Adin, terima kasih Zalita. Kita akan lanjut ke cerita ketiga malam hari ini. Ini yang mengirim via WhatsApp Ardan. Ini pengalaman seram ketika mereka berkemah di sebuah bukit yang ada di sekitaran Bandung. Selamat mendengarkan JNE Nightmare Site. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Sebuah pengalaman yang sampai saat ini selalu menjadi mimpi burukku. Awalnya, aku tidak pernah menyangka kejadian ini akan kualami. Jujur, aku sebenarnya bukan orang yang percaya dengan adanya keberadaan mereka yang tidak terlihat itu. Tapi satu kejadian ini membuatku akhirnya berpikir bahwa kita tidak sendirian. Ketika itu, aku diajak oleh temanku untuk healing ke sebuah tempat yang masih di daerah kota Bandung. Tapi bisa dibilang ini agak ke arah Bandung Timur, di mana di sana ada sebuah bukit yang katanya punya pemandangan bagus. Aku pun mengiyakan. Kami berempat akhirnya memutuskan untuk camping di sana. Karena katanya jika malam hari pemandangan city light di kota Bandung akan terlihat sangat jelas. Kami berangkat sore hari menuju ke lokasi itu agar ketika sampai tidak terlalu malam dan masih bisa melihat pemandangan langit senja. Namun di tengah perjalanan salah satu motor temanku mogok dan mengharuskan kami mencari bengkel terlebih dahulu. Setelah menemukan bengkel dan dicek, ternyata kondisinya lumayan parah, sehingga membutuhkan waktu untuk membetulkannya. Orang bengkel bilang, ya mungkin paling cepat 1 jam.
Ketika itu kami lihat masih jam 3:30 sore. Ya, keburulah pikirku. Akhirnya kami pun menunggu di bengkel sambil mengobrol-ngobrol, dan tak terasa sudah 1 jam. Tapi kondisi motor belum 100% selesai. Saat itu sempat terpikir, apa kita undur saja kali ya? Tapi sayang banget ini udah setengah jalan. Tukang bengkel pun bilang sebentar lagi lah selesai. Ya sudahlah, kami pun memutuskan untuk lanjut dan menunggu di sana. Singkat cerita, motor selesai dibenarkan sekitar jam 5 lebih. Setelah kondisinya sudah baik, kami lanjut berangkat. Berboncengan 2 motor 4 orang menuju ke lokasi tempat kita camping di bukit itu. Kita masuk dari jalan besar, sebuah jalan yang semakin lama semakin mengecil. Dan hari itu pun cuaca semakin gelap. Tidak hujan, tapi sore itu mendung. Niat kami ingin melihat langit senja di sore hari sepertinya gagal. Ditambah kita masih tengah perjalanan menuju bukit. Langit sudah gelap. Saat itu sudah lewat maghrib bahkan. Jalan berliku-liku, menanjak, kami terus lewati. Dan semakin malam, kondisi jalanan semakin sepi. Padahal bisa dibilang masih sore. Seakan-akan orang-orang enggan keluar di waktu itu. Sampailah akhirnya kami di tempat tujuan. Kami masuk, parkirkan motor. Ada sebuah warung di sana dan kami duduk sebentar untuk istirahat. Ya, lumayan juga perjalanan tadi. Membuat tangan kaki terasa pegal. Ditambah barang bawaan kami yang cukup banyak. Meskipun kami tidak bisa melihat langit senja, tapi ketika sampai di bukit itu, lampu city light kota Bandung terlihat sangat indah. Wow, pemandangan yang luar biasa untukku. Tapi sialnya, saat itu bukan musim camping. Bisa dibilang tidak ada lagi yang camping di sana selain kita. Kami sempat mengobrol dengan penjaga warung dan mereka pun sebenarnya mempersilahkan kami untuk mendirikan tenda. Tapi ya, tidak ada orang lain lagi. Aku dan teman-temanku sempat berdiskusi, gimana nih? Berani nggak?
Setelah berdiskusi cukup lama, sebenarnya saat itu masih sekitar jam 7:30 malam. Ketika kami kembali, pulang ke rumah pun masih keburu. Tapi barang bawaan yang sudah kami bawa ini sayang sekali jika tidak terpakai. Ditambah kami sudah sampai di tempatnya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk bermalam, mendirikan tenda di bukit itu. Kami berjalan, menyusuri jalan setapak untuk sampai di camping ground. Cukup luas hamparannya, dan malam itu sebenarnya tidak terlalu gelap karena ada cahaya bulan yang cukup terang. Kami bergegas mendirikan tenda, bahkan penjaga di sana pun membantu untuk menyalakan kayu bakar untuk membuat api unggun. Setelah semuanya selesai, kami mendirikan 2 tenda, dan di antara tenda kami, di depan tepatnya, ada api unggun yang menghangatkan. Kami mulai membuka persediaan makanan dan makan malam di sana. Suasana pun terasa hangat. Satu persatu dari kami mulai bercerita. Sampai di tengah cerita itu, karena udara yang sangat dingin, aku jadi beser, ingin buang air kecil. Untungnya tak jauh dari tenda kami berdiri, ada toilet yang memang diperuntukkan untuk para pengunjung yang sedang camping di sana. Sejak tadi sih aku belum sempat menuju ke toilet. Ketika aku jalan menuju bangunan toilet yang hanya terdiri dari 2 bilik itu, kulihat lampunya gelap. Mungkin memang sedang dimatikan saja lampunya. Sampai di sana, salah satu bilik yang ada di toilet itu tertutup dan satu lagi terbuka. Aku masuk ke toilet, coba mencari saklar lampu. Sayangnya tidak ada. Sepertinya memang harus dari bawah. Saklarnya dan nyala semua kali ya. Ya sudahlah. Dengan bantuan flashlight dari handphone, aku pun mulai buang air kecil di sana. Untungnya air banyak dan toiletnya cukup bersih. Sampai dari bilik sebelah toilet ini, aku mendengar ada suara seorang perempuan yang terdengar seperti bergumam membaca mantra, tapi tidak cukup jelas dia bicara apa. Penasaran, aku pun segera keluar dari bilik toilet. Dan ketika keluar dari bilik toilet,
tepat di depan bilik toilet sebelah, ada seorang perempuan yang sedang berdiri. Rambutnya panjang, memakai baju putih, dan wajahnya lumayan cantik. Tanpa ada perasaan apapun saat itu, aku langsung bertanya, punten teh, kirain gak ada siapa-siapa. Teteh camping juga di sini? Atau emang tinggal di sini teh? Iya, saya mah tinggal di sini. Main atuh ke rumah saya. Kupikir dia camping di sini, tapi ternyata memang dia tinggal di daerah sini. Karena memang kulihat dari pakaiannya bukan seperti orang yang camping. Dan dia menawarkanku untuk mampir ke rumahnya. Emang rumahnya di mana teh? Di sana ada si Abah. Oh gitu, rame ya teh di sana? Lagi pada kumpul? Ayo atuh. Iya. Sebentar aja. Iya udah teh, ayo. Karena dia sudah ramah menawarkanku ke rumahnya, dan juga ada abahnya atau mungkin orang tua atau siapa. Sepertinya tidak sopan jika aku menolaknya. Aku pun mengiyakan. Perempuan itu berjalan duluan menuju semakin dalam daerah bukit itu. Kiri kanan kami pohon-pohon tinggi. Aku sebenarnya tidak melihat ada cahaya lampu ataupun rumah di sana. Ini kesini teh jalannya. Kok gelap banget ya? Perempuan itu hanya menengok ke arahku dan mengangguk tanpa berkata apapun lagi. Dia pun berhenti dan menunjuk sebuah arah di depannya, dan ketika itu aku tidak melihat apa-apa. Lalu perempuan itu memberikan telapak tangannya seperti meminta aku untuk memegangnya. Aku pun memegang tangan perempuan itu, dan tiba-tiba saja di depanku yang tadinya tidak ada apa-apa, kini tiba-tiba terlihat sebuah cahaya putih yang sangat terang. Namun saking terangnya hingga kelamaan aku kesilauan dan menutup mataku. Dan ketika aku buka lagi, di depanku kini nampak sesuatu yang sangat besar, seakan-akan duduk menungguku. Di kiri dan kanannya banyak sekali makhluk-makhluk aneh lainnya yang memperhatikanku. Dan
Jumlahnya sangat banyak. Terlihat matanya pun merah. Membelalak memperhatikanku dan itu seperti sebuah tempat yang dipenuhi oleh sosok-sosok menyeramkan. Dan ketika ku tengok ke arah perempuan itu, astaga, kini terlihat kulit perempuan itu penuh dengan sisik. Matanya mulai memerah dan lidahnya menjulur keluar. Kulit kadiete, izin heula atuh. Aku langsung melepaskan tanganku dari genggaman perempuan itu dan seketika gambaran dari sisi yang menyeramkan itu pun hilang. Dan aku langsung berlari kembali ke teman-temanku menuju tenda. Aku terus berlari, namun tak kenapa jalanan hutan ini yang harusnya sangat dekat dengan tenda kini terasa jauh. Aku terus berlari dan terasa di atas pohon seperti ada sosok-sosok hitam berbulu yang meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Dan jumlahnya tidak hanya satu dan melesat begitu hebat. Sangat banyak. Seperti mengejarku yang sedang berlari di bawah. Dalam hati aku berdoa dan terus berdoa sampai akhirnya dari kejauhan kulihat cahaya api unggun. Dan akhirnya aku pun sampai di tenda kembali ke teman-temanku. Teman-temanku melihatku dengan keadaan pucat dan bertanya padaku dari mana. Padahal toilet dan tenda kami pun tidak jauh, hanya berjarak beberapa langkah sebenarnya. Aku pun tidak langsung menceritakan kejadian yang kualami. Ku bilang saat itu pada temanku, aku sepertinya kurang enak badan. Dan malam itu, ketika aku bermalam di sana, aku hanya bisa terdiam, tidur di dalam tenda. Pagi pun menjelang. Semalaman teman-temanku tidak mengalami hal-hal aneh. Barulah aku ceritakan apa yang kualami semalam. Bertemu sosok, bahkan sebuah bisa dibilang kerajaan penuh banyak makhluk-makhluk menyeramkan. Dan dia berkata, kalau mau main ke sini izin dulu. Memang saat itu mungkin secara perilaku kami main masang-masang tenda saja. Tidak permisi, assalamualaikum, bertenda di sini. Dan mungkin kenapa aku yang terganggu saat itu karena ya ketika aku buang air kecil, aku pun tidak permisi-permisi dulu. Itu pertama kalinya aku melihat hal gaib yang sampai sekarang tidak pernah kulupakan.
selalu merinding ketika aku membayangkan tempat itu. Tempat yang aku maksud itu adalah sisi lain, dimensi dari dunia yang kita tinggali sekarang. Dunianya mereka yang tidak terlihat.